Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu, Oma, Opa, ya sahabat nostalgia. Bersama kami tentunya dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Kali ini ya sahabat nostalgia kita akan mengupas sebuah tema yang sudah disiapkan terkait dengan awet muda usia 50-an. Rahasia merawat kulit dan rambut yang sehat. Nah, itu adalah topik yang akan kita coba kupas, kita coba bincangkan ya kurang lebih 30 menit ke depan. Tentunya bersama narasumber kita yang sudah sengaja kita panggil ke studio. Siapa dia? Nah, ini dia adalah Dokter Endang. Apa kabar Dokter Endang? Alhamdulillah. Boleh Hero nanya nggak dok? Alamin. Boleh Dokter dong. udah masuk di usia ini belum? Udah 60. Tuh sahabat ya, sahabatnya nostalgia ya, opa oma dimanapun berada. Iya, 60 Ternyata masih. narasumber kita juga sudah masuk di usia Ya, ini. 60 udah. Artinya ya sudah sesuai banget gitu ya. Tapi masih bisa naik 5 lantai. Nah, itu yang penting masih sehat ya. Sehat. Ya mudah-mudahan ya sahabat nostalgia oma opa dimanapun berada juga dalam kondisi yang sehat. Nah, Dokter Endang, ini Ya. terkait dengan usia 50-an. Memang meski sudah usia 50-an tetap yang namanya penampilan. Ya, terutama kulit. Oh, iya. Nah, apalagi rambut nih. Iya. Ini kan kelihatan dari luar nih. Kulit dan rambut itulah bagian-bagian tubuh yang bisa kelihatan dari luar langsung. Ya, ini seringkali juga menjadi perhatian. Ada orang yang sebahagian ya sudah nggak apa-apa, rambut saya putih karena memang usia saya udah 50-an. Kulit saya agak keriput ya nggak apa-apa, memang udah saatnya. Tapi pada sebagian orang ada juga yang merasa, aduh ini kulit saya ini kok udah mulai keriput ya, aduh rambutnya kok sudah mulai banyakkan yang putihnya ya, aduh ini seringkali menjadi bergejolak ya, yang akhirnya banyak yang merasa wah ini rambutnya harus saya apain ya, kulitnya harus saya apain ya. Nah, kalau dari pandangan Dokter Endang sendiri, sebenarnya perubahan kulit ataupun perubahan warna rambut itu suatu hal yang sewajarnya kah, atau emang perlu untuk dilakukan suatu perubahan, atau hanya sekedar merawatnya aja supaya sehat, Dok? Yang pertama adalah ada satu, kita bahas ini ya, bahas rambut dulu ya. Ya. Yang pertama adalah ada yang secara alamiah dia akan terjadi hipopigmentasi pada usia mulai di atas 45 tahun. Hipopigmentasi berarti pigmen-pigmen yang untuk rambut sudah mulai berkurang pembentukannya, sehingga warnanya akan berubah dari yang hitam sebagian menjadi putih, dan ini adalah sesuatu yang alamiah. Tapi satu yang alamiah ini akan berkurang atau menunda perkembangannya kalau kita dengan hidup yang sehat, yaitu dengan makan yang sehat, kemudian minum yang sehat, tidur yang cukup, banyak makan sayur dan buah, dan olahraga, kemudian tidak stres. Itu akan mempengaruhi dari kesehatan kulit kepala kita, dari mulai pigmennya yang akan menurunnya tidak terlalu cepat dibandingkan dengan orang-orang yang dia tidak konsumsi makanan yang sehat. Kemudian dia juga akan tidak mudah rontok karena akar-akar kulitnya akan menjadi kuat karena makanan dia sehat. Ini penting untuk kita semua, baik laki-laki baik perempuan, karena disitulah kita bisa tahu kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan kita dengan olahraga dan makanan-makanan yang sehat, maka rambut kita akan rontok. Dan untuk laki-laki mungkin takut botak ya, mungkin laki-laki Kalau takut perempuan botak. nggak takut botak, Dok? Takut botak juga, tapi kan kalau pakai hijab mungkin nggak begitu kelihatan gitu. Tapi kita perlu sekali untuk memelihara rambut kita agar kita tetap sehat, supaya tetap terjaga. Dan dengan apa kita menjaga kesehatan selain dengan makan, yaitu dengan misalnya kalau sekarang di salon dengan krembat. Krembatnya jangan zat-zat yang kimia. Kalau saya anjurkan dengan zat-zatnya misalnya alpukat, seledri, dengan yang tumbuh-tumbuhan alami. Tetapi kalau saya sendiri dari dulu dengan menggunakan minyak cemceman. Cem-ceman, Tahu minyak nggak? ya? Ya, minyak. Bukan cem-ceman ya? Bukan. Ini minyak cemceman. Minyak cemceman itu dibuat dari apa? Asal kalau orang dulu pasti tahu. Jadi minyak kelapa asli yang dibuat dari kelapa, kemudian dimasukin
bunga-bungaan di sana. Jadi seperti fermentasi. Jadi ada bunga mawar, ada bunga melati, ada daun pandan masuk ke sana. Kemudian jadi direndam sampai sebulan baru kita pakai. Jadi minyaknya itu membantu kelembapan dari kulit. Kemudian kandungan-kandungan bunga-bunganya kan antioksidan cukup tinggi, ikut menguatkan akar kulit dari luar. Kalau yang tadi makanan dari dalam, kalau ini dari luar. Kalau akar-akaran kan sebaiknya dengan kacang-kacangan dia menguatkan akar rambut supaya dia kuat, dan itu mempengaruhi untuk pertumbuhan rambut juga. Karena setelah, kalau saya trialnya ya sama anak saya juga. Anak-anak saya alhamdulillah rambutnya juga masih tumbuh lumayan. Kemudian saya juga nggak begitu rontok rambutnya karena memang kita udah pupuk dari kecil sih, dan itu boleh saja silakan. Atau yang udah jadi sekarang banyak juga minyak cinceman tuh, ada dari merek ABCD ada, itu hampir sama dibuatnya gitu loh, dengan cara minyak kelapa ditambah dengan ramuan-ramuan dari herbal. Intinya sebenarnya menggunakan yang lebih Alami, aman ya, lebih alami. Untuk kesehatan, baik itu untuk kesehatan kulit ataupun untuk kesehatan betul, rambut gitu. betul. Nah, pertanyaannya Dok, tadi kan di awal seperti udah saya sampaikan bahwa perubahan kulit ya menjadi keriput, perubahan rambut menjadi dia berubah menjadi warna putih, kan ini kan sesuatu hal yang lumrah dan alami. Nah, mungkin sebagian ada yang merasa bahwa ini kulit saya nih keriput nih nggak alami nih, keriputnya nih berlebihan nih, rambutnya nih berlebihan. Ini sebenarnya patokannya apa sih Dok ketika misalnya terjadi perubahan tadi, perubahan kulit menjadi keriput ataupun misalnya rambut menjadi putih? Ini perubahan-perubahan yang masih kategori alami dan terlalu ekstrim, ini seperti apa sih Dok? Ya. Tadi ada tambahan sedikit dari rambut yang genetik. Rambut genetik itu biasanya memang hipopigmentasi dari bawaan keturunan, yang dimana dia usia sekolah aja dia udah putih. Nah, ini berarti membuat mereka jadi nggak nyaman, dan biasanya. Oh, jadi ada faktor keturunan di situ ya? Ada faktor keturunan untuk genetik, yang salah satunya adalah suami saya juga genetik. Jadi SMA juga dia udah berambut putih. Udah gitu ada loh. rambut yang putih. Iya, gitu karena hipopigmentasi, jadi ada keturunan. Kemudian zaman sekarang kita sudah kelihatan agak keriput sedikit atau kelihatan gak cerah aja, kita udah khawatir banget untuk wanita. Kok muka aku kelihatannya tua banget sih gitu. Apalagi wanita yang aktif, sehingga kapan dia pengen memelihara kulitnya, Pak Pandey bilang kan, pengen memelihara kulitnya karena ketuaan, takut keriput gitu. Itu biasanya dari pribadi masing-masing, di mana dia, aku sosialita, jadi aku harus mulai merawat dong dari sebelum aku 50 tahun gitu loh. Tapi ada juga yang secara alamiah dia merawat mukanya dengan masker-masker yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan atau bunga-bungaan seperti itu. Tapi tetap aja orang zaman dulu bisa dibandingin, zaman dulu juga wanitanya cantik-cantik alamiah tanpa ada kimia. Jadi sama-sama keinginannya ingin awet muda, terutama kalau zaman dulu adalah biasanya agar suaminya kan biasanya pekerja, sehingga suaminya pulang ke rumah lebih senang, lebih happy. Kalau sekarang kebanyakan wanita-wanita adalah pekerja, sehingga dia takut sekali yang dibilang, aku nggak mau tua, jadi aku harus rawat, mukaku udah mulai keriput sedikit, dia sudah merawat, dan rambutnya sudah mulai putih sedikit, mulai dicat-cat. Jadi itu tergantung dari kepribadian dan kemudian tradisi, kondisi di mana dia di situ adalah sebagai pekerja kah atau ibu rumah tangga, dan kebawa juga dengan lingkungan. Jadi kapan orang itu akan memperbaiki mukanya agar tidak keriput, biasanya sesuai dengan lingkungannya dia. Oke, artinya ini sebenarnya kekhawatiran perubahan, baik itu perubahan kulit menjadi keriput, rambut menjadi putih, ini juga sebenarnya akan secara psikologi akan sangat tergantung kepada orangnya sendiri, gitu ya. Betul. Ketika misalnya seperti tadi cerita dokter bahwa dia memang aktif ya, terutama untuk perempuan nih biasanya, karena masalah kulit dan rambut ini lebih sensitif nih kepada wanita, oma ya, kepada oma ataupun yang wanita, ibu-ibu sekalian gitu ya. Ini faktornya banyak ya, apakah karena memang namanya sering ketemu dengan teman-teman yang lain, gitu ketemu ya, klien gitu ya, juga, dan tidak mau terlihat
membosankan dan Iya. keriput gitu ya. Jadi ada usaha-usaha yang dilakukan. Tapi kalau untuk para pria dan juga opa sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Yang lebih utama sebenarnya adalah masalah kesehatannya sendiri gitu ya. betul. Nah, Dok, ini terkait dengan masih masalah kulit ya. Karena kulit ini juga kan menjadi benteng terluar dari tubuh kita untuk menghalau penyakit-penyakit gitu ya. Ini sebenarnya ada nggak keriput yang bermasalah? Artinya ada nggak keriput karena memang penuaan alami atau keriput karena penyakit tertentu, ada nggak sih, Dok? Ada. Misalnya kalau keriput alami biasanya dia terjadi memang sudah ada garis-garis keriput, biasanya di atas 40 tahun juga udah mulai muncul. Tapi dia alami garis-garis kerut-kerut yang halus, kemudian dia kalaupun dia orangnya happy, dia tuh mempengaruhi sirkulasi darah di muka sehingga mukanya juga lebih segar gitu. Tetapi kalau dia depresi, dia ada kelainan jiwa, kemudian dia banyak masalah, itu sangat mempengaruhi keriput yang tidak biasa. Biasanya keriputnya sampai apalagi dia tidak merawat gitu, itu kelihatan sekali perubahan keriputnya yang luar biasa. Dan penyakit diabetes atau penyakit yang lain kayak tiroid juga mempengaruhi ke kulit menjadi lebih buruk gitu. Nah, disitulah bagaimana seorang wanita bisa mulain aku harus ngapain nih gitu. Tapi kalau saya tidak mengajarkan untuk wanita tetap cantik dengan operasi plastik. Saya tidak mengajarkan itu. Tapi apalagi sudah di atas 50-an ya. ya betul. Untuk apa? Tapi masih banyak, Pak. Masih banyak karena aku ada pasien-pasienku tuh 50 tahun masih pengen penampilan untuk suaminya kah atau siapa, itu dia suntik silikon dan yang lainnya. Akhirnya kalau silikon yang bukan yang di dalam kantong itu kan dia akan menyebar. Jadi bibirnya makin memble. Karena bukan di kantong Ada silikonnya. risiko-risikonya juga Ya, gitu karena dia akhirnya berisiko seperti kanker, dan itu biasanya agak sulit diperbaiki, dan aku bilang itu buruk. Apa yang kita punya peliharalah yang ada menurut saya dari dalam atau dari luar, yaitu dengan cara makan yang sehat, olahraga, kemudian pola tidur yang cukup, tidak depresi, itu yang penting. Oke, jadi memang meski satu sisi bahwa kulit ini menjadi daya tarik tersendiri ya, dan perlu dijaga untuk tetap terlihat sehat dan kencang gitu ya. Tapi kalau udah usia-usia 50-an tahun memang sebaiknya tidak terlalu banyak memodifikasi ya. Tidak terlalu banyak melakukan operasi-operasi yang Jangan, kalau bisa nggak usah lah ya. Kalau udah atas 50-an ya sudahlah, dirawat dengan baik gitu ya. Bahkan perawatannya pun kalau bisa yang alami gitu ya, karena usia-usia ini kan sangat rentan dengan gangguan-gangguan penyakit. Kita tahu bahwa tubuhnya juga kan dalam kondisi yang tidak maksimal lagi untuk menjaga supaya tetap sehat. Jadi kalaupun ada keinginan untuk merawat, keinginan untuk memperbaiki ataupun membuat supaya terlihat masih tetap bersih, sehat gitu ya, lakukanlah yang sewajarnya saja ya opa oma, jangan terlalu berlebihan ya. Karena benar tadi apa yang disampaikan Dr. Endang, seringkali apa yang dilakukan itu punya resiko yang tidak diperhitungkan gitu ya. Yang misalnya suntik silikon itu kan banyak cerita-cerita ataupun banyak kita lihat opa oma yang akhirnya menyesal gitu ya setelah melakukan operasi dengan suntik silikon ataupun yang lainnya di usia-usia yang sudah tidak muda lagi. Jadi sebaiknya memang dijaga supaya kulitnya ini tetap sehat dengan cara yang lebih alami. Nah, sahabat nostalgia, opa oma, bapak ibu sekalian ya, kita nanti di segmen kedua kita coba akan gali lagi terkait dengan kesehatan kulit dan rambut. Namun untuk sementara ini kita berikan kesempatan untuk yang satu ini lewat dulu. Anda memiliki gangguan paru-paru, punya keluhan dengan biom Anda, hipertensi yang tidak terkontrol, atau ingin memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk terhindar dari COVID-19. Sekarang, tidak perlu khawatir. Ada Bio7. Bio7 adalah jamu tetes herbal yang terbuat dari bahan herbal dan rempah yang diproses secara fermentasi. Bio7 memiliki kandungan yang bermanfaat untuk tubuh Anda. Di antaranya, kulit manggis untuk melawan radikal bebas penyebab kanker. Batang tebu memiliki khasiat merawat kulit
dan meningkatkan kekebalan tubuh. Daun gambir dapat mengatasi diare dan memperkuat gigi. Bunga kerisan dapat mengatasi stroke. Temulawak dapat menetralkan racun. Dan jintan hitam berkhasiat mengatasi penyakit asma. Minum jamu tetes herbal Bio 7 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. Diteteskan di air putih 200 ml. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya, sahabat nostalgia, Opa, Oma, Bapak Ibu sekalian ya, masih bersama kami dalam acara Talkshow Indonesia Sehat. Dan kali ini kita kedatangan narasumber Dr. Endang MSc Herbal. Dan topik yang kita sedang perbincangkan ya, Opa, Oma sekalian, ini terkait dengan awet muda usia 50-an. Rahasia merawat kulit dan rambut yang sehat. Di sesi pertama tadi ya, Opa, Oma, sudah disampaikan Dr. Endang terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada kulit dan juga pada rambut ya, yang memang secara alami mengalami perubahan ke arah-arah yang sesuai dengan usia ya, karena adanya perubahan usia. Namun yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana menjaga supaya kulit dan rambut kita dalam kondisi yang sehat. Nah, pertanyaannya tentunya adalah bagaimana melihat, katakanlah misalnya untuk rambut. Kita tahu bahwa rambut putih itu merupakan salah satu tanda atau indikasi bahwa usianya semakin bertambah, terlepas dari tadi ada faktor keturunan gitu ya. Tapi secara keseluruhan seiring bertambahnya usia maka rambut pun akan mengalami perubahan dari warna hitam menjadi warna putih. Nah, Dokter Endang, untuk melihat apakah perubahan rambut tadi ini masih sesuai dengan apa istilahnya karena murni karena faktor usia, atau perubahan putih tadi itu ada karena faktor lain, apa yang bisa kita lakukan untuk mengecek bahwa wah ini rambutnya nggak apa-apa, ini perubahannya menjadi putih ini karena memang faktor usia. Tapi ada hal lain nggak, Dok, yang perlu kita waspadai terkait dengan perubahan ini? Jangan-jangan berubahnya tadi itu bukan karena faktor usia? Ya, salah satunya adalah misalnya faktor genetik. Biasanya dia usia-usia muda, SMA dia sudah keluar putih, tapi kita lihat putihnya karena apa nih? Apakah ada kanker di sana? Itu perlu. Tapi kalau kita lihat dari riwayat apakah dia ada genetik atau enggak, biasanya memang ada genetik yang pada usia-usia muda dia ada hipopigmentasi. Jadi pigmen yang sangat rendah di tubuhnya karena bawaan dari lahir. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang terjadi misalnya usia-usia 40 tahun itu biasanya sudah mulai muncul 1-2 untuk untuk uban ya, kalau bilang warna putih. Tetapi kalau misalnya dia genetik tetapi usia 40 tahun ternyata dia udah putih semua, tidak bermasalah, tidak ada gatal, tidak ada luka di sana, tidak kusam, itu biasanya aman. Insya Allah itu memang proses yang alami. Tetapi kalau misalnya ada gatal, ada kerontokan yang lebih dari 25 dalam satu hari, berarti ini ada apa nih? Udah rontok, putih, cepet nih ada sesuatu kah? Adakah dia penyakit di kulit tersebut? Jadi itu perlu kita waspadai. Oke, jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan terutama berarti ya, misalnya ada kerontokan ataupun misalnya ada kulit dari rambut yang tidak sehat gitu ya, ini perlu diperhatikan ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan, jangan hanya melihat tampilannya, perubahan warnanya saja, tapi juga ada keluhan-keluhan lain atau enggak. Nah, Dokter Endang, terkait dengan rambut ya, ini menjadi sorotan karena ini paling umum ya menjadi keluhan ya, karena bagaimanapun seperti yang disampaikan, rambut itu adalah mahkota ya. Artinya sesuatu yang mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan bagian-bagian tubuh yang lainnya. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi biasanya rambut ini selalu menjadi salah satu perhatian ya, dan mendapatkan treatment ataupun perawatan lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, terkait dengan kan ada sebagian orang yang mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan rambut tadi, yang akhirnya misalnya putih akhirnya dirubah menjadi warna katakanlah dikembalikan dengan warna hitam. Ini kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti apa sih, Dok?
Soalnya saya juga suka ganti-ganti warna dulu. Waktu saya masih 40-an tuh saya masih suka gonta-ganti. Masih suka. Ya Warna, pasti warna bukan gonta-ganti rambut ya. ganti warna, tapi warnanya ya warna yang standar gitu. Buat saya sih nggak masalah gitu selama itu masih bukan barang-barang yang haram ya. Kan itu istilahnya kesenangan itu biasanya sesaat, habis itu kita hilang sendiri. Terus kemudian kalau menurut secara agama Islam kan kalau di warna hitam nggak boleh ya, harus warnanya agak pirang dikit. Tujuannya supaya aku ngerti deh kalau ayat-ayat yang lainnya. Tapi sekarang sudah banyak sekali untuk pewarna rambut dengan pewarna yang alami. Ada yang dari Arab tuh. Jadi buat saya sih, untuk saya pribadi sih nggak masalah gitu orang dia pengen ganti warna kalau memang dia dihalalkan dengan warna dengan herbal itu silakan saja gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi kesehatan mungkin tidak terlalu Nggak banyak apa-apa batasan sih. gitu. Cuman, tapi kan dulu ada juga yang disampaikan itu jangan suka ganti jangan terlalu sering ganti-ganti betul. warna rambut karena dikhawatirkan ada senyawa-senyawa tertentu yang meningkatkan risiko kanker. Ini benar nggak sih, Dok? Benar. Karena pewarna rambut itu adalah zat kimianya macam-macam Pak Pandi, yang akan merangsang dan dia akan menyentuh, mau tidak mau ada sentuhan di akar rambut. Ke kulit berarti ya? Ke kulit, jadi kesentuh yang berulang-ulang sehingga yang tadinya misalnya selnya diam, tapi dirangsang oleh zat kimia yang membahayakan, lama-lama dia terangsang sehingga terjadi pembelahan sel yang luar biasa sehingga menjadi kanker. Itu banyak kasus. Jadi kalau menggunakan pewarna ya harus benar-benar hati-hati dan baca benar apakah dia aman untuk kulit kita atau tidak, itu penting. Dan berganti-ganti itu adalah zat kimia atau bukan, nah itu penting. Oke, jadi ada bahan-bahan yang perlu diwaspadai betul, gitu ya, terutama sempat rame dulu zat-zat kimia. Makanya tadi seperti yang direkomendasikan oleh Dokter Endang tadi ya, Opa Oma, perlu kita lebih alami lah ya. Artinya kalaupun misalnya kita mau lakukan perubahan warna rambut ya, carilah bahan-bahan yang lebih ramah, bahan-bahan yang lebih alami ya, supaya nanti resikonya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama penyakit-penyakit yang muncul ya, terutama untuk bahan-bahan kosmetik ataupun pewarna rambut tadi yang berbahan kimia berbahaya. Jadi harus lebih hati-hati. Begitu juga tentunya dengan perawatan kulit, Dok ya, karena kulit ini juga kan begitu banyak jenis dan macam perawatannya. Ya, yang paling sering saya lihat itu adalah bagaimana muka ya, terutama muka ini ya, di treatment ataupun dibuat semacam perawatan tertentu yang menurut saya kadang mungkin ya buat saya itu berlebihan gitu ya. Ini sebenarnya seperti apa sih, Dok? Apakah memang perlu melakukan treatment seperti itu sampai kadang mukanya itu kayak merah gitu ya habis treatment ini sebenarnya ada resikonya nggak, terutama mungkin yang setelah usia 50-an ke atas nih, Dok? Kalau ada penggunaan zat kimia namanya hidroquinon, itu hidroquinon itu ada batasan-batasan tertentu hanya 4% kalau nggak salah. Hidroquinon ya? Itu maksimal itu adalah 4%. Tetapi banyak kasus yang makanya sempat banyak ditarik dari peredaran ya? Walaupun dia pada saat lapor ke BPOM dia 4% misalnya atau 3%, tapi pada saat dia edarkan dia tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Ini hidroquinon ini arahnya kemana, Dok? Arahnya membuat pemutih ya? Memutihkan muka, tapi dengan cara jadi dia sebetulnya selain mengangkat kulit mati tapi mewarnai sel, tapi sedikit. Tapi kalau merkuri dia bekerjanya adalah dia mewarnai sel. Jadi yang arahnya ke kanker adalah merkuri. Oke, walaupun dua-duanya akhirnya kalau berlebihan ya, ini tetap menjadi satu masalah bahaya, gitu ya. karena dia akan akhirnya dia justru bukan akan memutihkan, nanti suatu saat dia akan timbul flek hitam yang lebar-lebar di mukanya karena faktor sel-selnya yang sudah diwarnai secara otomatis oleh zat tersebut gitu. Oke, itu dia ya Opa Oma terkait dengan hal-hal yang perlu diwaspadai ketika misalnya melakukan perawatan terutama untuk kulit. Nah, Dok, ketika kita berbicara masalah kulit ya, untuk usia 50-an tahun, sebenarnya yang paling selain tadi keriput ya, yang juga menjadi sorotan itu adalah otot-otot yang kendur.
Nah, Ini untuk usia 50-an kan ini suatu hal yang alami juga sebenarnya. Tapi betul. supaya penurunan ataupun perubahan kulit menjadi kendor ini terlalu drastis, apa sih dok yang bisa dilakukan supaya sebenarnya? tidak terlalu drastis Iya. mungkin ya. Sebetulnya Misalnya kan yang paling umum itu biasanya di leher nih. Ya turun gitu kan. Itu ya kalau bisa adalah akupunktur ke tempat aku. Salah ya. Promosi. Gitu. Bukan itu maksud Secara saya. alami apa Secara yang bisa alami adalah dilakukan? olahraga. Tetap harus ada karena dia ada peredaran darah yang bagus, kemudian pola tidur itu sangat mempengaruhi untuk pembentukan sel di kulit, kemudian pola makan. Pola makan itu kebanyakan adalah banyak sayur dan buah, banyak vitamin yang masuk di situ. Vitamin C itu dapat mempengaruhi kerja daripada sel di kulit, dan minum yang cukup itu sangat memperbaiki untuk perubahan di kulit, dan itu saling keterkaitan. Kalau misalnya dia berdiri sendiri nggak bisa. Kalau saling keterkaitan, insya Allah kita kulitnya akan menjadi kencang. Coba lihat kulit aku, kulit aku juga kulit masih aku juga gitu. Jadi ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ini Ternyata ngapain? saya kalau Kok jadi misalnya rasis ini? enggak, makanya ini supaya ini aja. Minyak zaitun itu untuk muka dan untuk tangan itu sangat baik untuk keriput. Bagus. Oke, jadi sebenarnya bahan-bahan Banyak alami juga. bahan alam Tapi itu banyak. tadi saya tertarik dengan olahraga, dok. Ya. Yang namanya kan udah usia 50-an, olahraga juga kan seringkali menjadi suatu hal yang susah gitu ya. Udah 50 tahun ini mau olahraga apa lagi sih gitu. Kan main bola udah nggak mungkin, bulu tangkis juga nggak mungkin gitu. Ya. Ini olahraga yang disarankan seperti Banyak apa sekali untuk, sebetulnya ya. untuk kesehatan kulit? Banyak Dok? sekali. Seperti di tempat aku ada klub Punya lingkungan. dokter? Enggak, teman. Jadi ada buka saya ikut senam tuh dari udah lama, tapi ikut senamnya itu dari mulai saya nikah sama dia. Secara perubahan waktu akhirnya isinya lansia semua. Oke. Dan terjadi perubahan gerakan dari yang mulai aerobik, kita Yang tadinya loncat-loncat, masih kenceng gitu ya. loncat-loncat, sekarang kita pakai line dance. Jadi banyak gerakan kaki seperti menari. Jadi tetap itu kan keringat juga luar biasa karena kan muter, gerak, tapi tangan dan kaki itu udah nggak ada yang diangkat. Waktu itu kita kalau yoga yang dasar, kalau udah yoga yang masuk ke 2-3 kayaknya udah sangat berat, udah untuk usia Harus disesuaikan juga harus gitu disesuaikan ya. juga. Itu banyak. Terus kemudian kalau dia nggak masuk ke klub itu, ya dia bisa dengan jalan. Aku juga suka kalau lagi males, bareng sama mama lagi berisik tuh tukang rame gitu kan, males ketemu orang rame, ya jalan aja pagi tuh 15 menit aja kita udah keringetan loh gitu. Maksudnya jalan mondar-mandir, tapi memang semuanya harus digerakin ya tangan, ya kaki, ya kepala, kemudian itu lumayan bikin kita keringet. Jadi olahraga itu tidak harus mencari tempat lapangan. Olahraga untuk lansia tidak harus olahraga berat. Jalan kaki bisa, atau kalau kita ada kolam renang di sekitar kita, kenapa enggak kita berendam di kolam renang? Jangan berendam di kolam renang orang. Oh iya, nggak Nanti apa-apa kalau dikasih dimarahin. pinjem. Asal minta izin ya. Atau sekarang ada dokter yang melatih olahraga di air. Di tempat saya ada olahraga jadi kita gerak-gerakannya yang ngikutin dia, tapi nggak berenang. Jadi gerakan di dalam air, di dalam kolam renang. Oke, ya itu dia sahabat nostalgia ya, opa oma semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi menjadi sebuah pengetahuan baru ya terkait dengan kesehatan kulit dan juga rambut. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya sahabat nostalgia adalah bagaimana kita melakukan perawatan ya, bagaimana kita menjaga kesehatan secara keseluruhan. Tadi dokter menyampaikan pentingnya nutrisi ya, makan ya, apa yang kita konsumsi itulah makan makanan yang sehat. Juga tidak kalah pentingnya terkait dengan istirahat yang cukup, karena istirahat ini juga sekaligus juga mempengaruhi terhadap kesehatan kulit dan juga rambut kita ya. Juga olahraga tadi memang olahraganya tentu harus kita sesuaikan Ya, olahraga yang memang aman dan juga memang sesuai dengan usia yang Bapak Ibu ataupun opa mama sekalian, opa oma sekalian ya. Jadi
jangan terlalu berat gitu ya, karena bukan saatnya lagi olahraga-olahraga yang berat, tapi olahraga-olahraga yang tujuannya adalah untuk kesehatan. Dan juga tentu adalah tambahan konsumsi-konsumsi yang lain ya, yang berbahan herbal ya, banyak jamu yang sangat sesuai yang bisa kita lakukan untuk menjadi suatu asupan yang baik untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan, sekaligus juga menjaga supaya kulit dan rambut kita tetap sehat. Nah, itu dia ya opa oma sekalian, sahabat nostalgia ya, mudah-mudahan lain kali kita akan membahas topik-topik yang lebih menarik lagi tentunya untuk menambah pengetahuan kita ya. Sampai jumpa lagi dan tentunya kita doakan semoga semua dalam kondisi yang sehat. Sahabat nostalgia, sampai jumpa. Sampai jumpa.